Investasi yang dibangun sudah eksistensi Kabupaten Sika, karena mereka sudah tahu bahwasanya ada kepentingan, ada undang di balik batu, ada kepentingan di hati dokter PAD Kabupaten Sika. Kemudian masyarakat ratusan bahkan ribuan harus menjadi korban. Kemudian publik dibungkamkan dengan pengalian isu di mana isu masa lalu pemerintah dengan bukan dan terjadi kalau jangan kaget saja wajah-wajah Pemda Kabupaten Sika para pendemo, singkatnya kita semua yang ada di dalam ruangan yang sama saya hormati. Kebetulan dari tadi ingin mau ketemu Bapak Penjabat Bupati, jadi saya juga berdatang. Yaitu saya dari Kes Bangpol. Saya ditunjuk untuk jadi untuk kegiatan kita ini. Biar kebetulan sudah hadir Pak Penjabat Bupati, biar apa yang menjadi unek-unek dari teman-teman ini juga bisa sampaikan, tapi terbatas. Ya kita pakai aturan. Nah, itu juga sepertinya tidak sopan. Kalau bisa berdiri. Ini kami kena pegawai. Kalau teman-teman ada yang ngomongnya duduk enak saja mencoba menggoreng pisang sambil ngomong tentang ini dan itu. Sama maaf saya berdatang kembali. Tapi hal ini juga baik mengkoreksi buat kita masyarakat Sika ya. Kita juga mau yang terbaik. Kalau memang ada persoalan, ada masalah, ada yang harus diselesaikan, kalau orang-orang insya Allah. Terima kasih banyak kalau Bapak sudah memberikan kesempatan. Yang pertama, yang dihormati Bapak PJ bersama rekan-rekan pimpinan pemerintahan daerah Sika, teman-teman Bapak Ibu dari Kapolres Sika, lalu Bapak Ibu dari Pol PP, teman-teman dari wartawan, kita teman-teman dari LMD Eksekutif Kota Sika, dan juga teman-teman dari himpunan pelajar dan mahasiswa tanah air. Pada kesempatan ini kita melakukan gelar aksi damai, aksi kemanusiaan. Lalu ada beberapa poin-poin yang berdasarkan diskusi hasil kajian teman-teman nanti akan kita sampaikan. Baik kepada kawan yang menyampaikan pernyataan, saya berikan kesempatan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan prinsipnya. Aksi damai terkait penggusuran rumah warga di Nanghale pada tanggal 22 Januari 2020. Melihat persoalan yang terjadi di Nanghale Patiahu, dalam hal ini terkaitan ex-HGU Nanghale Patiahu antara PT Krisrama dengan masyarakat yang menduduki lokasi ex-HGU, maka LMD Eksok Sika dan Hipermata Sika memiliki pandangan sebagai berikut. Bahwa SHGU yang sebelumnya dipegang oleh PT Dia berakhir pada tahun 2013 hingga penguasaan lahan dikembalikan kepada negara. Pada tahun 2014, masyarakat adat tanah air suku Goban, Runut dan Sogen atau Mahit menduduki lokasi itu. Selain membangun rumah, mereka memanfaatkan lahan untuk kehidupan mereka. Pendudukan lokasi oleh masyarakat adat adalah sah dan tidak melanggar hukum karena tanah tidak dalam kepemilikan orang atau badan hukum. Baru pada tanggal 27 April tahun 2021, PT Krisrama atau Krisraja Momere mengajukan pengajuan HGU yang merupakan kelanjutan dari HGU PT tahun 2021, PT Krisrama, HGU PT Dia. Salah satu nama syarat penting dalam pengajuan HGU adalah tanah atau lokasi yang diajukan tidak boleh dalam penguasaan pihak lain atau tanah tidak dalam keadaan sengketa. Tidak peduli dengan kondisi di lapangan, BPN ATR Provinsi mengeluarkan SK HGU nomor 1
garing BPN nomor 35 garing 2003 tentang pembaharuan HGU PT Krisrama. Pada tanggal 20 Juni 2023, di mana Panitia B melakukan pemeriksaan lokasi sama mengeluarkan SK di atas, sudah terjadi konflik di mana masyarakat memukul mundur Panitia B yang kemudian diperiksa, yang kemudian pemeriksaan lokasi tidak dilakukan secara tuntas. Konflik atau sengketa lahan ini terus terjadi pada pemasangan pilar oleh PT Krisrama. Masyarakat mencabut pilar dan pada saat pemasangan pelang oleh PT Krisrama, pelang dicabut dan dibakar oleh masyarakat hingga 8 orang dari masyarakat mengikuti proses hukum atas laporan PT Krisrama atas pengerusakan barang milik PT Krisrama. Konflik ini terus terjadi sampai dengan tanggal 22 Januari 2025, di mana PT Krisrama dengan dalil pembersihan lahan telah menggusur 120 rumah dan melantarkan 400 lebih orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa SHGU yang dikeluarkan BPN ATR Kabupaten Sika di atas tanah sementara pada pengajuan HGU oleh PT Krisrama, sesungguhnya lokasi yang diajukan sudah diduduki masyarakat adat. BPN ATR Kabupaten Sika, Kanwil NTT, dan juga BPN ATR Pusat untuk segera mengambil kebijakan mencabut SK HGU nomor 1 garing BPN nomor 53 garing 7 garing 2023 tentang pembaruan HGU PT Krisrama. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Sika jangan diam. Pemda Sika harus bertanggung jawab dan segera memfasilitasi kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam posisi yang sejajar dalam menyelesaikan atas masalah yang terjadi. 3. Pemda dan PT Krisrama harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat korban penggusuran rumah dan tanaman yang dirusak. 4. Pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Sika untuk segera memproses kasus atas laporan masyarakat pada peristiwa tindakan pidana pengerusakan barang dalam hal ini rumah milik masyarakat yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. 5. Agar tidak terjadi konflik di lapangan, maka pihak PT Krisrama menghentikan tindakan melawan hukum sampai proses ulang HGU yang dijalankan secara tidak benar itu sampai selesai. 6. Masyarakat yang sudah menduduki lokasi menjalankan aktivitas seperti biasa yang tidak melawan hukum selama proses dislok berjalan. Polres Sika segera tangkap Romo yang Faroka dan preman-preman yang sudah melakukan tindakan brutal atau penggusuran rumah warga. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin satu teman bisa jelaskan. Contoh Satpol PP Kasih Dimas dari Polres, teman-teman media. Nah, oke, kami kita dari Sika ya, dan Hipermata. Oke, ada yang saya hormati, kita semua yang sama-sama hormati. Jadi saya dalam masalah ini saya harus mendudukkan kedua kelompok ini dalam satu tujuan yang sama. Yang saya minta adalah kalau kita mau selesaikan masing-masing pihak, bahwa tujuannya kita sama-sama, bahwa rakyat juga harus mendapatkan bagian dari tanah ini, jadi Krisrama juga mendapatkan tanah atas tanah yang sama ini. Tujuan kita dari sama tujuan, bahwa kita mau penyelenggaraan yang sejahtera, damai, aman, adil, sama tujuan. Tetapi mohon arah dan langkahnya itu ikut pemerintahnya atur. Kalau waktu itu mau tujuan terus arah dan langkahnya masing-masing atur sendiri, itu tidak bisa. Kita tidak perlu. Maksud saya mau ke ide, kita semua mau ke ide sana. Tetapi arah dan langkahnya biarkan percayakan pemerintah daerah yang atur dari berbagai kelompok ini. Tapi kalau tujuannya juga kita mau sama, tapi arah dan langkah Bapak Ibu mau atur sendiri-sendiri, maka itu susah. Nah itu yang garis besar seperti itu. Sehingga memang saya kemarin sudah meminta supaya masing-masing kita menghormati segala keputusan ini, sambil juga pemerintah daerah tidak menutup mata untuk sesama warga kita yang hari ini ada.
Sehingga besok itu kami akan rapat khusus dengan pertanahan dan juga tim performa, tim Torah dan kompetensi kerja juga kami bahas. Dan saya meskipun di waktu yang sisa ini saya berusaha maksimal untuk redistribusi ini kita lakukan sebaik mungkin dan seadil-adilnya. Saya pikir jangan ini hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang saya menuntut bahwa kami juga harus mendapat bagian dari itu. Maka besok kami akan dapat untuk memulai ini. Dan mungkin saya tidak dalam jangka waktu yang tidak lama saya akan turun ke sana sosialisasikan kepada kita semua untuk duduk ngomong soal ini redistribusi. Tetapi mohon dalam proses redistribusi itu mohon kita saling menghormati, saling menghargai. Dan sekarang saya sudah perintahkan seluruh camat untuk mendata semua warga yang ada di sana, yang kemarin yang sudah kena gusur, yang sudah secara mandiri berapa, yang masih ada berapa, ada yang sudah pulang berapa, semua kita harus bersama-sama kita diskusi. Kalau itu kita lakukan secara baik, saya pikir semua bisa tercapai. Tuntutan saya pikir tidak jauh berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya. Sehingga besok kami akan rapat, tadi juga saya sudah ketemu secara pribadi dan saya sudah sampaikan langkah yang akan saya lakukan demi dua kelompok besar yang kita masyarakat Sika ini sama-sama. Saya tidak mau kondisi ini akhirnya banyak sekali pihak luar yang masuk menggerogoti kita bersama, kita punya persaudaraan tali atau semua jadinya jadi tidak bagus antara kita dan gereja-gereja dan kita menjadi tidak baik cerita ini, menjadi bahan yang gampang sekali untuk orang masuk dan memprovokatif kita ini. Itu yang mulai besok dan mungkin 1 minggu ini saya akan konsentrasi di situ. Mudah-mudahan segala upaya baik ini mendapat dukungan dari Inama Bewari yang ada di sana. Tentu membagi untuk banyak orang ini, membagi untuk siapa saja yang berhak menerima, tentu ada ketentuan yang berlaku melalui mekanisme, prosedur, tata cara, kriteria yang memenuhi aturan perundang-undangan. Namun sebelumnya itu karena tanah ini adalah berakhir di tahun 2013, maka menurut PP 18 itu adalah semua itu dikuasai oleh negara. Ya. Sehingga itu yang negara melalui pemerintah akan mengurus ini. Dan kepala pertahanan tadi jangan saya panggil di sini pada acara penyerahan sertifikat saya akan sampaikan. Dan saya akan ajukan surat ke Menteri ATR BPR. Kalau ada surat persetujuan itu saya boleh ada satu syarat yang harus saya lengkapi untuk proses redistribusi. Nah itu yang besok kami rapat teknis. Bila perlu kalau surat itu saya bisa buat besok, saya buat besok ajukan ke Menteri ATR BPR. Kalau itu saya sudah punya itu, maka pemerintah daerah punya otorisasi untuk mulai mendistribusikan kepada masyarakat kita yang menerima. Itu langkah yang kami sudah akan lakukan. Sehingga dengan peristiwa hari ini saya mau kepada adik-adik, teman-teman, apalagi yang dari Intermata ya, masih 5 itu kamu dan bicara kepada masyarakat ya. Sekarang pemerintah sudah bersikap demikian. Janganlah kita, tentu saya dalam pagi ini kan tidak bisa saya ikut cara berpikir Petrus, besok itu Lukas, besok itu Yohanes, terus Maria Assunta, tidak bisa begitu. Datang lagi apa? Kita datang lagi sudah ikut lagi pendapat ini tidak, kita belum diskusi. Yang jelas bahwa distribusi itu tidak ada syaratnya saya sudah baca, saya sudah menjelaskan. Yang terpenting bahwa tujuan kita adalah sama-sama. Hanya saya mohon arah dan langkahnya itu mohon mengikuti kami ngatur itu. Jangan Bapak Ibu atur sendiri, kita tidak bertemu. Negara harus ada yang mengatur dan ada yang diatur. Ya, sehingga saya berharap teman-teman hari ini datang menurut saya apresiasi positif untuk kalian, dan saya berharap saya kesana saya ketemu BI untuk mengamankan mereka semua. Ya, kalau dia di kota, ya itu BI Permata dan nama ini sendiri eksekutif kota loh, eksekutif kota itu orang berpikir orang eksekutifnya. Saya berharap kamu fasilitas salah satu untuk saya sosialisasikan. Setelah kami dapat dia, oke, begitu saya pikir aman-aman saja.